Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, mungkin pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka patut kita berserah diri kepada Tuhan. Nah, untuk itu Ibu meminta siswa kami untuk memimpin kita dalam doa. Salah satu dari siswa kami, siapa yang bisa? Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih atas kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Inilah pada saat ini Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar kami, Tuhan yang selalu memberkati kami, agar kami bisa menjawab apa yang diberikan Bapak Ibu kami. Inilah kami Tuhan Yesus, kami berserah diri di hadapan-Mu. Amin. Amin. Baik, sekarang kita mengecek hadirannya atau mengecek kerapian dulu. Silakan siswa-siswi kami untuk berdiri. Berdiri. Cek dulu kerapian. Baik, baguslah. Anak-anak kami semua pada rapi. Silakan untuk kembali. Sekarang kita cek kehadirannya. Iya, Bu. Siswa kami pada pagi hari ini. Dengarkan namanya ya. Iya, Bu. Agnes Gule, Hadir, Bu. Dea Amanda Putri, Hadir, Bu. Herni Mawati Gule, Hadir, Bu. Junita Zebuan, absen. Murniwati Waruhu, Hadir, Bu. Metodius Waruhu, Hadir, Bu. Nikodemo Hia, Hadir, Bu. Nesti Edminarti Gule, Hadir, Bu. Fitri Hartati Zebua, Hadir, Bu. Selvi Setiani Gule, Suniati Waruhu, Risman Putra Syukur Gule, Hadir, Bu. Yuliana Yani Estetika Daily. Hadir, Bu. Hadir. Berarti yang hadir berapa orang? 13. Satu orang yang Absen. baik. Bagaimana? Kedua, sebelum kita memulai pembelajaran kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, patut kita melakukan lagu nasional. Untuk itu, Ibu undang berdiri untuk siswa-siswi kami. Silakan berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dengan Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin dari antara anak-anak kami? Sumiati. Ya, silakan Sumiati pimpin kita dengan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila tidak, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita
sebelum kita masuk pada materi kita, yaitu ukuran penyebaran data, maka kita harus ketahui apa yang menjadi tujuan dari materi kita, di mana pada materi kita itu kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua atau kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pemecahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Itu merupakan kompetensi dasar dari materi kita. Nah, kedua yaitu tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran. Ibu minta si estetika bacakan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Mengidentifikasi fakta pada ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Histogram. Menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi. Dalam tabel distribusi. Nah, untuk itu, untuk kita lebih jelas materi tentang ukuran penyebaran data, mari kita sama-sama menyaksikan video yang Ibu sediakan di sini. Tayangkan di atas infocus nanti. Silakan simak dengan baik dari materi yang kita bahas pada saat ini. Nah, ini materi kita pada saat itu yaitu ukuran penyebaran data. Kita menuju pada materi pokok, yaitu ukuran penyebaran data. Sebelum kita belajar pada materi ukuran penyebaran data yang terdiri dari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi, alangkah baiknya kalau kita belajar dulu tentang jangkauan. Apa sih jangkauan itu, atau yang biasa kita sebut dengan range? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil pada sekelompok data. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Jadi R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, dengan keterangan bahwa R adalah jangkauan, X max atau X maksimum adalah data terbesar, dan X min atau X minimum adalah data terkecil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jangkauan interkuartil sering dilambangkan dengan huruf H. Jadi H sama dengan Q3 dikurangi Q1, dengan keterangan bahwa H adalah jangkauan interkuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil ke-1. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Simpangan kuartil sering dilambangkan dengan Qd. Jadi Qd sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1,
dengan keterangan bahwa Q-D adalah simpangan kuartil, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil ke-1. Oke, saya lanjutkan pada contoh soal. Misalkan disajikan kelompok data. Di sini ada 17 data dengan data mulai dari 3, 6, 10 dan seterusnya sampai yang terakhir 8. Kalau kita lihat di sini ada 17 data. Kemudian kita diminta menentukan berapa jangkauannya, kemudian berapa jangkauan interkuartilnya, dan berapa simpangan kuartilnya. Pembahasannya yang pertama adalah data kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau saudara, kita bisa menentukan bahwa data terkecilnya 2, data terbesarnya 10. Jadi jangkauannya atau R sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Setelah itu kelompok data ini kita bagi menjadi 4 sehingga kita bisa menentukan Q1, Q2, dan Q3. Ternyata pada data ini kita dapat menentukan bahwa Q1 itu 4,5 dan Q3 itu 8, sehingga jangkauan interkuartilnya sama dengan 8 dikurangi 4,5 sama dengan 3,5. Dengan yang terakhir simpangan kuartil, kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus bahwa simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah kali 3,5 sama dengan 1,75. Ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari kali ini yaitu pertama untuk simpangan rata-rata atau SR, yang kedua simpangan baku atau S, dan yang ketiga variansi atau ragam yang biasa disimbolkan dengan huruf V. Pertama, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungnya. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus SR. Untuk data tunggal, SR sama dengan 1/N sigma XI min X bar, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan keterangan bahwa SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah data ke I, N adalah banyaknya data, dan X bar adalah rata-rata hitung. Contoh soal, sajikan data tunggal 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Kemudian kita diminta untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Pembahasannya, untuk menentukan simpangan rata-rata ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan N-nya. Pada data ini N-nya ada 8, itu banyaknya data ada 8. Kemudian jumlah data atau sigma X sama dengan 48, sehingga rata-rata hitungnya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Kemudian kita mendapatkan bahwa data pertama 4, kemudian X barnya 6, sehingga kita bisa menentukan tanda mutlak XI min X bar untuk data pertama, yaitu 4 dikurangi 6 sama dengan 2. Ini kita lanjutkan sampai data ke 8. Setelah itu kita hitung jumlah dari tanda mutlak XI min X bar ketemu sama dengan 10, sehingga simpangan rata-rata untuk data yang disajikan adalah 1/8 kali 10 sama dengan 10/8 sama dengan 1,25. Untuk simpangan rata-rata data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan 1/N
sigma FI kali tanda mutlak XI min X bar, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan keterangan bahwa SR adalah simpangan rata-rata, XI data ke I, N banyaknya data, X bar rata-rata itu, dan FI adalah frekuensi data ke I. Contoh soal, ini disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan satuan kilogram. Ini adalah hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ. Kemudian kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ. Pembahasannya, tabel kita lengkapi untuk menentukan rata-ratanya, kemudian menentukan tanda mutlak XI min X bar, dan untuk menentukan jumlah hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar. Kalau sudah kita siapkan kolom-kolomnya, kemudian kita tentukan jumlah FI. Di sini ketemu 100, kemudian kita tentukan jumlah FI kali XI ketemu 5.500, sehingga X bar sama dengan 5.500 dikali 100 sama dengan 55. Langkah berikutnya menentukan XI min X bar untuk setiap kelasnya dari kelas pertama sampai kelas ke-6. Untuk kelas pertama XI-nya 42, X bar-nya 55, sehingga 42 dikurangi 55 sama dengan 13, dan kita lanjutkan sampai kelas ke-6. Setelah itu kita hitung hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar. Untuk kelas pertama FI-nya 10, kemudian tanda mutlak XI min X bar-nya 13, sehingga hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar-nya sama dengan 130. Ini kita lakukan sampai kelas ke-6. Setelah itu kita tentukan jumlah dari hasil kali FI dengan tanda mutlak XI min X bar, ketemu 620. Kalau sudah, kita bisa menentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok yang disajikan, yaitu SR sama dengan 620 dibagi 100 sama dengan 6,2. Jadi simpangan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ adalah 6,2. Yang kedua, simpangan baku atau S. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Untuk simpangan baku data tunggal, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan akar 1 per N sigma XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan keterangan simpangan baku disimbolkan dengan S, kemudian XI adalah data ke I, dan N banyaknya data. X bar adalah rata-rata hitungnya. Contoh soal, ini disajikan data sama seperti data pada contoh simpangan rata-rata tadi. Hanya saja di sini kita diminta untuk menentukan simpangan bakunya. Langkahnya sama dengan menentukan simpangan rata-rata. Jadi pertama kita menentukan banyaknya data atau N-nya sama dengan 8. Kemudian kita menentukan jumlah datanya, yaitu sigma X sama dengan 48, sehingga kita bisa menentukan X bar atau rata-rata hitungnya sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jika ini sudah, kita tentukan nilai dari XI min X bar kuadrat untuk data yang pertama, yaitu 4 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 4. Ini kita lanjutkan
pada data kedua, ketiga, sampai ke-8. Setelah itu kita hitung jumlahnya dari XI min X bar kuadrat ketemu sama dengan 24, sehingga simpangan bakunya sama dengan akar 1/8 kali 24 sama dengan akar 3. Jadi pada data ini simpangan bakunya adalah akar 3. Untuk simpangan baku data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan akar 1/n sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, dengan keterangan bahwa S adalah simpangan baku, Xi adalah data ke I, N banyaknya data, X bar sama dengan rata-rata hitung, dan Fi adalah frekuensi data ke I. Kalau kita perhatikan, antara data tunggal dan data berkelompok hanya selisih di Fi-nya. Contoh soal, disajikan data hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ dalam satuan kilogram. Kemudian kita diminta menentukan simpangan baku berat badan kelas 12 TKJ. Langkah menentukan simpangan baku ini sama persis dengan menentukan simpangan rata-rata, hanya saja berbeda pada Xi min X bar kuadrat. Kalau pada simpangan rata-rata yang kita hitung adalah tanda mutlak Xi min X bar. Kalau pada simpangan baku yang kita hitung adalah Xi min X bar kuadrat. Jadi langkahnya sama persis dengan menentukan simpangan rata-rata. Jadi kalau sudah ketemu X barnya, kemudian kita tentukan Xi min X bar kuadrat, dan hasil kali Fi dengan Xi min X bar kuadrat kita jumlahkan semua dari kelas pertama sampai kelas ke-6, ketemu 5.350. Jadi simpangan bakunya sama dengan akar 5.350 dibagi 100 sama dengan akar 53,50 sama dengan 7,21. Jadi simpangan baku berat badan kelas 12 TKJ adalah 7,31. Baik, itu kan materi yang sudah kita bahaskan. Telah dipaparkan di papan tulis atau telah dipaparkan melalui fokus tadi. Tentu dari materi tersebut mungkin apa saja yang kita simak dari materi tersebut. Nah, untuk itu Ibu bagikan lembar LKPD kepada siswa kami. Mungkin dari situ nanti tahu apa saja yang menjadi permasalahan dari materi yang sudah kita bahas, ya.
di mana rumusnya 1/n sigma mutlak xi min x bar untuk data i sama dengan 1 sampai ke n, di mana SR simpangan rata-rata, xi data KI, n banyaknya data, x bar rata-rata hitung. Itu hasil yang sudah kalian simak ya? Iya. Dari materi. Yang lainnya ada? Apa lagi yang kalian ketahui dari materi yang sudah dipaparkan tadi di layar fokus? Tidak ada? Tidak? Fungsi dari kelompok 1. Nah, kedua diberikan kesempatan untuk kelompok 2. Apa hasil yang sudah didiskusikan dari materi kita saat ini? Silakan salah satu atau satu orang perwakilan dari kelas dan dari kelompoknya sendiri. Satu orang saja. Apa kesimpulan dari yang kalian diskusikan? Ya, apa hasil dari diskusi kalian? Silakan. Ukuran penyebaran data dan salah satunya adalah simpangan baku. Simpangan baku terbagi atas dua data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Rumus untuk data tunggal yaitu S akar dari 1/n sigma kali xi kurang x bar kuadrat, di mana i sama dengan 1 sampai ke n. Untuk data berkelompok, S akar dari 1/n sigma fi kali xi kurang x bar kuadrat, di mana i sama dengan 1 sampai ke n. Itu saja. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3, apa hasil dari diskusi kelompok 3? Silakan presentasikan salah satu perwakilan dari kelompoknya. Silakan. Baik, yang akan mengisahkannya tentang variasi atau ragam. Variasi dibagi dalam dua kelompok, yaitu variasi data tunggal dan data berkelompok. Variasi data tunggal mempunyai rumus, yaitu F sama dengan S kuadrat sama dengan 1/n sigma kali xi min x bar kuadrat untuk data i sama dengan 1 sampai n, dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, xi sama dengan data ke i, n sama dengan banyaknya data, dan x bar sama dengan rata-rata hitung atau mean. Itu mengenai Variasi. ya. Silakan untuk terima kasih. Baik, ada 3 tadi yang harus kita cari dalam pengukuran penyebaran data. Tiga itu Simpangan data. simpangan rata-rata, Simpangan baku, dan dan variasi.
Baik. Ini hasil kerja anak-anak kami semua ya. Iya. Ibu berharap sudah dikerjakan dengan baik. Sudah. Nah, nanti ibu nilai nanti. Tahu berapa nilainya nanti ya? Iya. Yang sudah ibu bagikan. Dan di situ nanti ibu ketahui siapa yang sungguh-sungguh, ya, siapa yang sungguh-sungguh belajar, siapa yang sungguh-sungguh menimba dari materi kita pada saat ini. Nanti kita ketahui dari hasilnya nanti. Baik, mungkin untuk pada kesempatan ini ibu bertanya kepada anak-anak kami. Bertanya, dari awal tadi kita memulai pembelajaran sampai kita menyimak video, sampai kita menyelesaikan LKPD-nya, apa yang anak-anak kami rasakan pada saat ini? Senang? Ada rasa capek tidak? Tidak. Ada rasa haus tidak? Tidak. Nah, sebelum kita berpisah atau kita istirahat ya sekarang? Ya, istirahat ya? Iya. Sebelum kita istirahat, siapa dulu yang bisa membawa kita dalam uduk? Oke teman-teman, mari kita menenangkan hati serta pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala pertolongan dan kasih anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tidak balas dari kami Tuhan, selalu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu semua mata pelajaran yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru kami pada saat ini, kami mohon kepadamu tanamkanlah di dalam hati kami masing-masing supaya menjadi bekal untuk masa depan kami. Itu juga Tuhan, Ibu Guru pengasuh kami pada saat ini, kami mohon kepadamu berkatilah dia, berikanlah dia kekuatan, kesehatan, supaya dia selalu bisa mengajar dan mengarahkan kami ke jalan Kau menghendaki. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, jangan atas kehendak kami, melainkan kehendak yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini dan silakan istirahat. Ya, Bu.